Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Reni akan memberikan contoh cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang, ini pembilang A plus penyebut. Ini namanya pecahan biasa. Kalau pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran, berarti pembilangnya di sini itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Contoh misalkan 15 per 4. Nah, 15 dibagi 4. Caranya bagaimana? 15 dibagi 4 itu berapa ya? Yang paling mendekati. 4 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 15, yaitu 3. 3 itu merupakan bilangan utuh, bilangan bulat. 3 kali 4 itu kan 12. Jadi sisanya berapa kalau ke 15? 15 dikurangi 12, hasilnya 3. Sisanya ditulis di sini. Kemudian penyebutnya tetap sesuai dengan yang pertama, yaitu 4. Atau bisa menggunakan porogapit. Ya, misal seperti 15 dibagi 4. 15 dibagi 4. Berapa yang mendekati? Kan 3. 3 kali 4 kan 12. 15 dikurangi, nah, sisa. Sisa ini sebagai pembilang di sini. Sedangkan hasilnya di sini sebagai bilangan utuh. Penyebutnya adalah pembagi di sini tetap. Ya. Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kedua yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat, misalkan 1, kemudian 3 per 4. Diubah menjadi pecahan biasa. Duh, kok buruk tuh. Bilangan utuh ini dikalikan dengan penyebutnya. Hasilnya ditambahkan dengan pembilang. 1 kali 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Penyebutnya tetap 4. Itu cara mengubah pecahan campuran. Buruk ya. Menjadi pecahan biasa. Bilangan bulat dikalikan penyebutnya, kemudian ditambah dengan bilangan pembilang. Bilangan yang di atas, penyebutnya tetap. Yang ketiga, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal itu kan 0, ini ya, itu pecahan desimal. Caranya bagaimana? Misalkan pecahan biasa 1 per 2. Ya sudah, dibagi aja 1, bilangan yang dibagi, 2-nya adalah pembagi. 1 dibagi 2 kan tidak bisa, hasilnya 0. Bagaimana? Ditambahi lagi 0 di sini. Kalau ditambahi 0 di sini, maka ada koma. 10 dibagi 2 berapa? 2 kali berapa hasilnya 10? 5. 5 kali 2, 10. Udah, jadi 1 per 2 itu kalau diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,5. Misalkan 2 per 8. Berarti caranya 2 yang di atas ya, dibagi dengan 8. 2 dibagi 8 kan tidak bisa, karena 2 adalah bilangan yang kurang dari 8. Jadi hasilnya 0. Bagaimana? Untuk menjadi desimal ditambahi lagi 0 di belakang 20 supaya menjadi 20 supaya bilangannya bisa dibagi 8, lebih dari 8. Berarti tidak kasih tanda koma. 20 dibagi 8 berapa? 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? Itu 2. 2 kali 8, 16.
kita kurangi 4 kan tidak bisa dibagi 8, nambah lagi 0, 40 dibagi 8 hasilnya 5 kali 8 40. Nah, ini bisa ngedesimal, pecahan desimal. Pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal, diporo kapit. Silakan 1/5. 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 kan tidak bisa, hasilnya 0. Supaya bisa dibagi 5, maka ditambahi 0. Kalau ditambahi 0 berarti dikasih koma. 10 dibagi 5, hasilnya 2. 2 kali 5, 10. Ini pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang yang keempat, pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Kok buruk toh kameranya. Pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa, misalkan 0,3. Satu angka di belakang koma itu menunjukkan per 10 dibagi 10. Nolnya ada 1 berarti nolnya ada 1. Kemudian pembilangnya sama dengan angka di belakang koma, 3. Jadi 0,3 sama dengan 3/10. Karena tidak bisa dibagi lagi, berarti tidak bisa disederhanakan. Ini bilangan terkecil. Sekarang misalkan 0,42. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti per 100. Nolnya di sini disesuaikan dengan angka di belakang koma. 1, 2. Berarti sini 1, 2. Pembilangnya sama dengan di sini yaitu 42. Karena sama-sama bisa dibagi lagi, coba disederhanakan paling sederhana. Kalau atas dibagi 2, maka bawah juga dibagi 2. 42 hasilnya 21, 100 dibagi 2 hasilnya 50. Bisa dibagi lagi enggak? Kayaknya enggak bisa ya. Berarti ini yang terkecil, bilangan terkecil. Kalau misalkan 0,375 per di sini ada angka 1. Selalu angka 1 dulu. Kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3, berarti nolnya di sini juga harus ada 3. Jadi per 1000. Pembilangnya disesuaikan dengan angka di belakang koma. 375. Bisa disederhanakan yang paling sederhana. Pak ya, kalau dibagi 5, karena ini belakangnya 5, otomatis bisa dibagi 5 ya. 375 dibagi 5. Di sini dibagi 5. Berapa ya? 75 ya. 75 per 200. Ini juga bisa dibagi 25 bagi 25. Hasilnya 3. Di sini 200 dibagi 25 hasilnya 8. 3/8. Seperti itu. Disesuaikan dengan, ya Allah, disesuaikan dengan bilangan di belakang koma ya. Misalkan di sini 1,25. Di depan koma
ini menunjukkan bilangan bulat, jadi utuh 1. Terus di sini tetap 1 ya. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti nolnya di sini juga 2. Pembilangnya 25. Bisa diubah lagi ke paling sederhana. 1, karena di depan koma 1 ya. Ini di depan koma, kalau di sini di belakang koma. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Jadi kalau menyederhanakan itu dibagi dengan angka yang sama. Pembilang dibagi dengan 25, maka penyebut juga dibagi dengan 25. Terus misalkan 2,3. Bilangan di depan koma itu menunjukkan bilangan bulat, bilangan utuh 2 ya. Kemudian ini ada angka 1. Kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1. Berarti nolnya juga ada 1. Pembilangnya di sini disesuaikan dengan angka di sini. Kalau 3 berarti di sini juga 3. Jadi 2, 3/10. Bagaimana? Bisa ya? Nah, itu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Kita lanjut yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, pecahan biasa diubah menjadi persen. Diingat ya, persen. Per itu bagi sen itu 100. Persen itu selalu per 100. Pecahan biasa diubah menjadi persen. Misalkan 1/2. Ingat persen itu per 100. Jadi di sini tetap 100. 2 kali berapa yang hasilnya 100? 50 kan? Maka kalau penyebutnya dikali 50, atasnya juga dikali 50. Jadi 50. 50/100, lambangnya persen itu adalah ini 0 straight 0. Jadi persen ini per 100. Jadi bacanya 50/100. Ya. Misalkan 3/4. Jadi persen. Persen per bagi sen 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Jadi kalau bawah dikali 25, maka atas juga dikali 25. Sama dengan 75%. Udah ya? Sekarang yang keenam yaitu cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen itu kan per 100. Misalkan 20%. Diingat, persen itu adalah per 100. Pembilangnya 20. Bisa disederhanakan. Misalkan ini 00 berarti dicoret 2/10. Bisa juga disederhanakan dibagi 2. 2 dibagi 2. Kok buruk toh? 2 dibagi 2 hasilnya 1. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Seperti ini ya. Misalkan 175%. Persen itu adalah per 100. Di sini tetap 175 pembilangnya. Cara menyederhanakan bagaimana? 175 dibagi 100. 1 bilangan utuh. 75/100. Ini bisa dibagi 25. 1, 3/4. 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 bagi 25 hasilnya 4. Itu cara mengubah persen menjadi pecahan. Yang ketujuh, cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Desimal itu kan
ada komanya ya, misalkan 0,25. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. 1, 2. Berarti nolnya ada berapa? 2. Pembilangnya tetap 25. Persen tadi kan per 100. Jadi ini sudah per 100. Kalau sudah per 100 berarti sudah bilangan persen. Misalkan 0,2. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 1. Di belakang koma ada berapa angka di sini? 1. Berarti per 10. Jadi di sini pembilangnya 2. Persen itu kan per 100, harus diubah dulu ke 100 dulu. 10 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 10 toh. Kalau di sini kali 10 maka atas juga dikalikan 10. 2 kali 10 sama dengan 20. 20 per 100 berarti 20%. Misalkan di sini ada 1,4. Nah, di sini di depan koma itu merupakan bilangan utuh, bilangan bulat per 1. Di sini ada berapa angka? Ada 1. Berarti nolnya di sini juga ada 1. Pembilangnya 4. 1 kali 10 ditambah 4, 14. Jadi 14 per 10. Kita ubah ke persen adalah per 100. Jadi kita ubah ke 10 kali berapa hasilnya 100 kan kali 10 toh. Jadi atas juga dikalikan 10. Kalau dikalikan 10 mudah, tinggal 14 kali 1 14. Nolnya ada 1. Jadi 140 persen. Persen per 100. Jadi sudah. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut. Sekarang yang ke-8, cara mengubah bilangan persen menjadi pecahan desimal. Persen, misalkan 25%. Kalian harus ingat persen adalah per 100. Ya, di sini 25. Kalau nolnya ada 2, berarti di belakang koma juga harus ada 2 angka. 25 di sini 1, 2. Berarti koma di sini 0. Udah jadi. Misalkan ada 30%. Berarti di sini persen tadi adalah per 100. Angkanya 30. Kalau per 100 di belakang koma ada 2. Ini angka 30. 1, 2. Terus tanda koma 0. Kalau nolnya di belakang sini ya, itu bisa dihilangkan. Jadi bisa ditulis 0,3. Cara menyederhanakannya. Kalau nolnya paling belakang. Ya. Kalau di tengah-tengah enggak boleh. Di depan sini juga enggak boleh ya. Enggak boleh dihilangkan. Misalkan ada 125%. Persen tadi adalah per 100. Angkanya tetap. Ditulis 125. Kalau per 100 itu di belakang koma ada 2. Kita hitung paling belakang. 1, 2. Komanya di sini berarti. Jadi 1,25. Bagaimana? Kasih contoh lagi ya. Misalkan 375%. Persen harus ingat per 100. Di sini tetap 375. Ditulis 375. Per 100 itu paling belakang kita hitung ada 2. 1, nolnya kan ada 2. Jadi 1, 2. Baru kasih koma. Jadi hasilnya 3,2.
75. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut cara membandingkan pecahan. Di sini ada tanda seperti ini. Kita kalau ada seperti ini paling kita bentuk huruf ya. Nih, kita kasih titik-titik. Nah, itu ada seperti huruf K, berarti tandanya kurang. Kemudian di sini paling sini ya, paling. Nah, ini seperti huruf B, berarti besar, berarti lebih besar. Kalau di sini sama dengan, berarti sama. Jadi di sini kalau kalian belum hafal, tandanya seperti kamu kasih tanda titik-titik sebelah paling kiri. Jadi akan membentuk huruf apa? Kalau K berarti kurang dari, kalau membentuk seperti huruf B berarti lebih besar. Kalau di sini jelas sama dengan. Cara membandingkannya bagaimana? Misalkan 1/2 dan 3/4. Kita kali silang aja. Penyebut di sini kita kalikan dengan sini. 4 kali 1 ditulis di sini 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 4 dan 6 itu 4 itu lebih kecil, lebih besar, apa sama dengan? Kurang dari, jadi lebih kecil atau kurang dari. Jadi hasilnya 1/2 itu kurang dari 3/4. Kita kasih contoh lagi ya. Misalkan di sini ada 3/5 dan 7/8. 8 dikalikan 3. Ditulis di atasnya 3. 24. Intinya kalian harus hafal perkalian. Kalau sudah kelas 4 berarti harus hafal perkalian. 5 kali 7 35. Nah, bilangan 24 ini lebih besar apakah lebih kecil atau sama dengan 35? Kan lebih kecil, jadi kurang dari. Jadi 3/5 itu kurang dari 7/8. Tapi seandainya ada soal seperti misalkan 1/5 sama 3/5. Nah, ini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, tidak usah dikalikan. Dilihat aja pembilangnya di sini. 1 sama 3 itu, nah bilangan 1 itu kurang dari 3 atau lebih besar dari 3 atau sama dengan, kan kurang dari. Ya sudah, tinggal aja 1/5 itu kurang dari 3/5. Misalkan di sini ada 7/8 dan 5/8. Kan penyebutnya sama. Jadi tidak usah dikalikan. Tinggal aja dilihat 7 ini, bilangan 7 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau sama dengan. Kan lebih dari, kalau lebih dari tinggal aja. Nah, tanda seperti ini. Kalau penyebutnya sudah sama. Tapi kalau penyebutnya beda seperti ini, dikalikan silang seperti ini caranya. Ya. Oke, bisa ya membandingkan pecahan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang selanjutnya adalah membandingkan pecahan beda jenis. Maksudnya beda jenis itu bagaimana? Misalkan bilangan desimal dengan pecahan biasa. Bilangan desimal dengan 0,3 dibandingkan dengan misalkan 1/4. Kan tidak sama. Jadi harus disamakan dulu. Kamu ubah ke desimal ataukah ke pecahan biasa. Ke pecahan biasa aja ya. Kalau 0,3, satu angka di belakang koma 1 berarti sebentar toh 1. Nah, di sini ada 1 berarti nolnya di sini ada 1. Terus 1/4. Kita silang aja, 4 kali 3 hasilnya 12. 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, kita bandingkan 12 ini kurang dari 10 atau lebih dari 10. Kan lebih dari, berarti tandanya seperti ini. Jadi 0,3 itu lebih besar daripada 1/4. Jadi kalau membandingkan pecahan beda jenis itu harus kamu samakan dulu.
misalkan ini tadi bilangan desimal dengan pecahan biasa. Untuk mempermudah, Bu Reni ubah menjadi pecahan biasa dulu. Kalau misalkan desimal dengan persen, 80% dan dibandingkan 0,4. Seperti ini ya. Caranya bagaimana? Kamu ubah ke persen ataukah ke pecahan desimal? Kalau pecahan desimal, berarti 80% itu kan 80 per 100. Kalau per 100 diubah ke desimal, kita lihat 80. 1, 2, berarti kita hitung 1, 2, baru koma 0. Nah ini 0,8. 0,8 itu lebih besar dari 0,4 atau tidak? Atau kurang dari 84, berarti lebih besar. Seperti itu. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Paham ya? Sekarang cara mengurutkan pecahan biasa. Misalkan ada 1/2, 3/5, 1/4, 5/6. Nah itu cara mengurutkannya bagaimana? Dari terkecil atau terbesar? Tidak apa-apa. Cara mengurutkannya ini semuanya tinggal ditambah 0. Tambah 0 belakang, tambah 0 belakang, tambah 0 belakang. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 30 dibagi 5, 6. 10 dibagi 4 itu 2, titik-titik ya. 50/6. Itu berarti hasilnya 8, titik-titik. Kan kalian harus hafal perkalian. 6 kali berapa hasilnya itu kurang dari 50 kan 6 kali 8 hasilnya 48. Ini 8. Kita urutkan. Kalau misalkan mintanya dari terkecil. Kalau dari kecil berarti yang 2 di sini. Berarti 1/4. Mana lagi 5. Oh, berarti 1/2. Mana lagi 6, berarti 3/5. Kemudian 5/6. Ini kalau diurutkan dari terkecil ke besar. Seperti itu. Kuncinya kalian harus hafal perkalian dan pembagian. Oke. Sekarang kita lanjutkan cara mengurutkan pecahan berbeda jenis. Misalkan ada soal 0,6, 2/3, 50%, 2, 1/6. Kalau diurutkan dari terkecil, kita harus bisa kita ubah ke pecahan biasa dulu supaya mudah. Misalkan 0,6 berarti satu angka di belakang koma toh, berarti per 10, 6/10. 2/3. 50% tadi 50/100. Di sini bilangan utuh kita jadi pecahan biasa, berarti 2 kali 6 itu adalah 12 ditambah 1 berarti 13/6. Kita tambah 01 di sini. 01 di sini, 01 di sini, 01 di sini. 60 dibagi 10, 6. 20 dibagi 3 berarti 6, titik-titik. Yang mendekati kan 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 20. Kan 6, 3 kali 6 kan 18. Ya toh, 6 kali 3 18. Berarti 6, titik-titik. Terus 500 dibagi 100. 5. 130 dibagi 6. Berapa 130 dibagi 6? 20 ya. 20 berapa? 130 dibagi 6. 21, titik-titik ya. Berarti kalau mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti yang ini. Berarti 50%. Misalkan kalau diurutkan dari kecil. Terus mana lagi? 6, berarti 0,6.
Terus mana lagi? 6, titik-titik 2/3. Yang paling besar adalah 2, 1/6. Ini kalau diurutkan dari bilangan terkecil. Kalau mengurutkan dari bilangan terbesar berarti kebalikannya. 2 1/6 dulu, kemudian 2/3, 0,6, terus 50%. Harus disamakan terlebih dahulu. Kalau Bu Reni sukanya yang diubah ke pecahan biasa. Tinggal ditambahin 0 paling belakang terus dibagi seperti itu. Mudah kan? Oke, kita lanjut lagi. Ternyata penjelasan Bu Reni cukup sekian dulu. Tadi kita sudah belajar cara mengubah bentuk dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan campuran menjadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal ke pecahan biasa, dan sebaliknya, pecahan desimal ke persen ke desimal, dan juga membandingkan serta mengurutkan bilangan pecahan. Sekian dulu penjelasan dari Bu Reni. Semoga apa yang Bu Reni jelaskan pada kalian itu lebih bermanfaat untuk kalian. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.